Ketika sudah sampai usia 9 bulan, maka baca ketiga ayat ini. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sekarang saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana jika misalkan seorang perempuan sulit untuk melahirkan. Jadi seorang perempuan yang sudah sampai HPL, hari penentuan lahir, ternyata dia sulit untuk melahirkan. Bagi semua perempuan, ketika sedang mengandung, ini adalah masa-masa bagi sebagian orang, dia mungkin trauma, dia mungkin takut, dia mungkin dengan informasi yang beredar merasa khawatir dengan kandungannya, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap kandungan tersebut. Makanya kemudian trauma khawatir tersebut bisa mengganggu terhadap proses kelahirannya. Sehingga saran saya, ketika seorang perempuan sudah dinyatakan hamil, maka hendaknya dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Salah satu misal, perbanyak membaca shollallahu ala Muhammad. Dengan syafaat beliau, insya Allah proses kelahiran kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika sudah memulai terjadi kehamilan. Kemudian pas HPL, misalkan ternyata perempuan ini tetap sulit, mengalami kesulitan untuk proses persalinannya, maka di sini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, jika seorang perempuan itu sulit melahirkan, maka hendaknya disiapkan sebuah bejana yang bersih, wadah yang bersih, bejana yang bersih. Kemudian dalam bejana tersebut, dalam wadah tersebut dituliskan yang pertama surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 35. Al-Ahqaf ayat 35, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Lihat di sini. Kemudian yang kedua, yang ditulis dalam bejana tersebut, dalam wadah tersebut, An-Nazi'at ayat 46. An-Nazi'at ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim.
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lihat di sini. Yang ketiga yang ditulis adalah surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Kemudian setelah 3 ayat ini ditulis, di bejana tersebut, di wadah tersebut, kemudian dibasuh dengan air. Jadi dibasuh dengan air, tulisan tersebut dibasuh dengan air. Kemudian perempuan tadi meminum air basuhan dari ayat tadi. Jadi perempuan yang sulit melahirkan tersebut minum dari basuhan air terhadap ayat tadi. Jadi ayat yang ditulis dalam bejana, dalam wadah tersebut, kemudian dibasuh, digosok dengan air, sehingga tulisannya melebur dengan air tersebut. Kemudian perempuan tadi minum air ini. Terus air tersebut dipercikkan ke perutnya, jadi digosok-gosokkan ke perutnya, ambil sebagian kemudian digosok-gosokkan atau langsung dipercikkan ke perut perempuan yang sulit melahirkan tersebut. Yang terakhir adalah dipercikkan juga air tersebut ke farji perempuan tadi. Jadi bukan hanya di perutnya saja, tapi juga dipercikkan ke farji dari perempuan. Misalkan kita kesulitan untuk menulis ayat tadi ke bejana, ke sebuah wadah, maka ayat ini yang kedua bisa kita tulis dalam kertas. Kita tulis dalam kertas. Yang pertama, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Yang pertama. Yang kedua, tulis lagi dalam kertas, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Terus yang ketiga ditulis dalam kertas, laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Jadi kertas yang telah dituliskan 3 ayat ini kita masukkan dalam sebuah wadah, dalam sebuah gelas atau bejana atau apapun, kemudian kita tuangkan air. Kita tuangkan air ke dalam bejana yang telah berisi tulisan dalam kertas tersebut. Kemudian airnya diminum oleh perempuan yang sulit hamil tersebut, dipercikkan, dibasahkan ke perutnya, juga dipercikkan ke farjinya. Ayat ini tentunya akan menjadi lebih baik ketika kemudian menjelang kelahiran diamalkan dan dibaca secara istiqomah oleh setiap perempuan yang ingin melahirkan. Jadi ketika sudah memasuki usia 9 bulan, ketiga ayat ini hendaknya senantiasa seringkali dibaca, sehingga proses persalinan semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perempuan sudah
dinyatakan hamil, maka mulai saat itu perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian ketika sudah sampai usia 9 bulan, maka baca ketiga ayat ini. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yumlaku illa alqawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yumlaku illa alqawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yumlaku illa alqawmul fasiqun. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ini baca. Kemudian ketika sudah pas HPL, sudah jelas mau melahirkan tetapi dirasa sulit, baru lakukan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Tulis dalam bijana, dalam sebuah wadah. Kalau tidak bisa tulis dalam sebuah kertas, kemudian masukkan dalam bijana tersebut dan beri air, kemudian airnya diminum oleh perempuan tadi, dipercikan ke perutnya dan ke farjinya. Insyaallah gelarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan barokah ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.